ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Yuna, Riri, Galvin, lalu sibuk mencari-cari Ariana. Saat itu tampak Ariana keluar dari ruang sidang dengan buru-buru. Yuna, Rin, Ariana yang kesal gak dengar dan malah berjalan pergi. Yuna, Riri, Galvin tampak bingung. Yuna, kok kayaknya gak berjalan dengan baik ya sidangnya. Riri, aku juga merasa kayak gitu. Yuna, ya udah mbak, aku akan ngejar Arin dulu ya. Riri, iya, Yuna langsung pergi. GALVIN, aku ikut. Galvin izin ke Riri. GALVIN, kamu mau ikut sayang? Riri, enggak mas, di sini aja. GALVIN, ya udah, kamu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Aku cepet kok. Riri mengangguk cepat. Riri, ya udah mas, tapi awas aja kalau lama. Galvin lalu mengikuti Yuna yang udah jalan duluan pergi. Sementara Riri diam-diam tampak tersenyum melihat Galvin dan Yuna pergi. VO Riri, kalau dari ekspresi Ariana, kayaknya Saka masih berhasil mengulur sidang. Riri tier senyum smirk. Cetu 2, EXT, parkiran. Siang Yuna dan Galvin mengejar Ariana yang terus berjalan. Yuna lalu menarik tangan Ariana. Ariana berbalik. Yuna, Rin, lo kenapa? Gimana hasil sidangnya? Wajah Ariana bete banget. Ariana, gue kesel banget sama Saka. GALVIN, kenapa? Ariana, putusan cerai apa enggaknya ditunda karena Saka memohon waktu ke hakim dengan alasan dia belum siap. Yuna tuh orang ya, kesal nampak sorot mata Ariana yang tampak seperti emosi dan kesal. Ariana, aku gak habis pikir kenapa Saka masih beruntung saja bisa menunda sidang. Galvin mencoba menenangkan Ariana. GALVIN, sabar Rin. Ini kan berarti tinggal tunggu putusan aja kan? Ariana mengangguk. GALVIN, aku yakin nanti kamu pasti tetap memenangkan sidang kok, dan aku akan selalu support kamu terus. Yuna, gue juga Rin, lo butuh apa? Gue pasti pasang badan buat elo. Yuna mengelus-ngelus pundak Ariana. Ariana, makasih ya, Vin, Yun. Aku cuma gak tahan dan gak sabar nunggu keputusannya biar gue segera lepas aja dari Saka. Yuna, sabar ya Rin, bentar lagi lo pasti menang dan bisa jadi single yang selalu happy. Ariana hanya menghela napas panjang. Cetu 3, INT. Ariana glow. Siang Selin mau pergi makan siang dan dia berpapasan dengan Sisil. Selin, lo gak pergi support bos lo? Sisil, pengen sih, tapi gue lagi mengemban tugas buat ngejagain kantor selama Bu Ariana ke persidangan. Selin ketawa mengejek. Selin, emang jagain dari apaan sih? Gak cukup apa itu ada security? Sisil, ya jagain dari orang kayak elo lah. Yang mau ngejilat pemegang saham dan mau merampok ludes kantor ini dengan cara yang ya, gitu deh. Norak mengejek. Selin, lo ya, boros banget kalau ngomong. Sisil, sindir lo ya, mengejek. Selin langsung kesal, tapi Sisil langsung melengos pergi. Cetu 4, EXT, ruang persidangan. Siang Riri lihat Saka keluar persidangan dengan wajah yang bete. Riri tengok kanan tengok kiri, memastikan situasi aman. Lalu dia nemuin Saka di depan ruangan persidangan. Riri, gimana hasilnya? Saka menghela napas panjang. Saka, gitu deh. Bete Riri, aku tadi lihat Ariana keluar dan wajahnya kayak bete banget gitu dan kamu juga bete banget gitu Kenapa? Saka, ya, gara-gara Dita yang mendadak datang jadi saksi dan malah berpihak ke Ariana. Dia patahkan semua argumenku, dan ya jadinya hampir aja kacau. Riri tampak khawatir. Riri, terus gimana keputusan hakim? Saka, tapi untungnya hakim masih berpihak. Lebih tepatnya keberuntungan masih berpihak pada aku sih mbak. Tadi itu, aku udah berusaha meyakinkan hakim pakai bersimpuh segala. Dan ya aku berhasil mengulur waktu lagi. Riri, bagus deh kalau gitu. Tapi tolong gunakan waktu dengan baik. Jangan sampai kamu menyesal dengan benar-benar kehilangan Ariana. Saka, iya.
Aku akan berusaha kuat untuk gak kehilangan dia dan aku butuh kamu untuk selalu support aku. Riri iya, aku akan support kamu kok Saka. Tapi ya harus lebih smooth biar Mas Galvin dan yang lain gak curiga. Cutu, 5, EXT. Sebuah tempat, siang Selin dan Dante sedang jalan untuk cari makan siang. Selin tampak masih memikirkan sesuatu. Peok Selin gimana cara untuk menyelidiki soal hubungan Saka dan Bu Wiryo ya? Selin tersenyum seolah mendapat ide. Peok Selin gue kayaknya bisa cari tahu masa lalu Bu Wiryo dan ayahnya Dante deh. Selin lalu menoleh ke Dante. Selin sayang, Dante apa? Selin aku mau tanya sesuatu. Dante apa? Bilang saja. Selin dulu itu, ibu kamu dan ayah kamu gimana ketemunya? Apa kamu pernah diceritain sama mendiang ayah kamu soal Bu Wiryo? Dante sebelum ayah saya meninggal, dia memang pernah cerita, tapi gak banyak sih. Yang saya tahu, mereka ketemu saat visit ke company supplier, dan waktu itu, ibu tiri saya bekerja sebagai staf di sana. Selin di perusahaan apa? Dante kalau gak salah ingat Cakra Group. Selin mengangguk lalu wajahnya nampak berpikir. Cutu, 6, INT Ariana Globe. Sore Sisil sedang jalan di kantor Ariana. Sesampainya dekat meja resepsionis, seorang resepsionis berdiri dan memanggil Sisil. Resepsionis Bu Sisil. Sisil menghentikan langkahnya dan menoleh ke sumber suara. Dia lalu ke meja resepsionis. Sisil iya, ada apa? Resepsionis ada calon mitra yang mau kerja sama bareng Ariana Globe datang. Katanya sih udah bikin sedule buat meeting sama Bu Ariana. Sisil nampak kaget. Dia ternyata lupa. Sisil ya ampun. Kok bisa sih gue kelupaan soal sedule itu dan lupa info ke Bu Ariana juga? Sisil bingung. Sisil gimana ya? Masak mau telepon sekarang? Pasti Bu Ariana masih sidang kan ya dan gue gak mungkin ganggu. Resepsionis apa saya bilang kalau rapat di cancel aja kali ya? Sisil gue gak berani cancel meetingnya. Soalnya ini rapat penting banget. Resepsionis apa telepon Bu Selin saja? Sisil langsung menjawab dengan cepat. Sisil jangan. Tidak gue coba bantu handle meeting gantiin Bu Ariana aja. Resepsionis oke. Bu, saya akan hubungi mitra kerjanya sekarang ya. Sisil mengangguk. Tapi lalu wajahnya nampak cemas. Cutu, 7, INT, Rumah Dita. Sore Intercut with 8, EXT. Suatu tempat, sore Dita baru sampai di rumah. Dia nutup pintu rumahnya sambil teleponan sama Dion. Dita ini aku baru sampai rumah sayang. Dita lalu mengunci pintunya. Dion oh ya, sampai lupa nanyain persidangan tadi. Gimana hasilnya? Dita lalu jalan masuk ke rumahnya. Dita aku gak tahu sih. Abis ngasih kesaksian aku kan break bentar. Buat para hakim itu diskusi. Abis itu, Saka marah besar ke aku. Ya sebagai istri yang pura-pura baik, aku gak banyak ngelawan sih. Dion kira-kira, kesaksian kamu dipertimbangkan gak ya sama hakim? Dita duduk di sofa. Dita aku sih gak tahu ya, untuk saat ini, keputusannya masih ditunda. Dion ya, kenapa gak langsung ketuk palu aja sih biar cepat selesaikan? Dita aku juga maunya gitu, tapi yang jelas aku yakin Ariana udah pasti cerai sama Saka meski hasil putusannya ditunda. Dita nampak percaya diri. Lama, terdengar suara teriakan dan pintu yang dibuka dengan kasar. OS Sakadit, Dita, bukain, cepat bukain. Dita langsung mengakhiri teleponnya dengan Dion. Dita sayang, nanti aku telepon lagi ya. Ini Saka datang. Dia pasti ngomel-ngomel ini. Dion ya udah jangan dibukain kalau gitu. Dita nanti aku telepon lagi. Muacah, panik. Buru-buru, Dita matiin teleponnya. Dita jalan ke pintu dan buka pintu itu. Saka apa yang kamu lakukan tadi? Bisa-bisanya kamu berbuat hal seperti itu. Saka tampak sangat emosi. Cutu, 9, INT. Cafe Jamais. Sore Yuna kembali ke kafe dan langsung didekati Tommy Bona yang penasaran soal sidang Saka Ariana. Bona gimana hasilnya? Jadi cerai apa enggak? Yuna bicara dengan berat dan kecewa. Yuna belum tahu karena sidang ditunda. Bona kok bisa berlarut-larut gini ya? Bona mengembuskan napas berat. Bona tampak kecewa sementara Tommy malah tampak senang. Tommy ini jelas pertanda sih. Seakan semesta tuh emang gak ngebolehin Saka dan Ariana bercerai. Yuna bukan pertanda, tapi ini akal-akalan Saka aja supaya dia gak jadi cerai sama Ariana. Bedalah Tommy ya enggak dong. Itu tandanya Ariana dan Saka emang jodoh dan gak ditakdirkan berpisah.
Yuna beda yang ada takdir mereka tuh pisah tapi Saka masih memaksakan untuk bersatu. Catat itu. Yuna nampak sangat marah sedangkan Tommy tidak terpengaruh dan merasa pendapatnya benar. Sorot mereka saling menatap tajam. Bona hanya mengembuskan napas panjang lagi. Cutu, 10, INT. Rihanna Glow, ruang meeting. Sore Sisil akhirnya bertemu sama calon mitra. Sisil berjabat tangan dengan dua klien. Sisil silakan duduk. Mereka duduk bersama. Satu meja. Klien satu perkenalkan. Kami dari sebuah salon kecantikan yang ingin kerjasama dengan produk Ariana Glow. Sisil, saya minta maaf karena Bu Ariana ada keperluan mendesak jadi saya yang wakilkan rapat ini. Klien satu, oh, itu gak masalah kok. Sisil, ya udah kita mulai ya. Dua klien mengangguk. Sisil, jadi hampir semua produk kita itu best seller. Kita punya skincare buat ibu hamil, buat remaja, bahkan buat pria. Jadi, ibu ini mau fokus kemana dulu? Biar nanti saya bisa lebih fokus jelasin soal produk yang ibu mau. Klien satu, kalau skincare buat ibu hamil itu gimana ya? Sepertinya unik. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Sisil bicara seperti seorang teman dan cenderung belak-belakan. Sisil, oh, kalau itu memang buat ibu hamil. Jadi kan biasanya ibu hamil itu jarang ya yang perawatan. Mereka sibuk sama perutnya yang terus membesar. Nah kalau pakai produk ini, sekali aja, ada sensasi buat terus pakai karena lembut banget dan enak di kulit. Klien dua, kalau seperti kita-kita yang gak hamil gini, apakah boleh digunakan? Saya kok pengen nyoba sih. Sisil nampak bingung. Veo, Sisil boleh gak ya? Kok aku gak kepikiran tanya itu ke Bu Ariana? Klien dua, gimana Bu? Apakah bisa? Sisil asal jawab saja. Sisil, bisa dong Bu. Ya kayak bedak bayi yang dipakai orang dewasa. Kan bisa-bisa aja. Tulisan dan gambarnya kan emang buat bayi tapi kita pakai. Ini juga, kemasannya untuk ibu hamil. Tapi kalau kita pakai, ya gak apa-apa juga sih. Gak gatel-gatel dan bentol apalagi sampai merah kayak kegigit tawon. Aman, sehat, terpercaya pokoknya. Di saat Sisil ngomong, klien satu mengecek HP-nya dan ternyata ada pesan penting. Lalu berbisik ke klien dua. Wajah klien satu nampak menegang dan terkesan gak suka sama presentasi Sisil, padahal salah paham. Klien satu terkesan marah. Kita balik aja yuk. Jeda, berbisik. Sisil, gak denger ada yang urgen di salon. Kita harus balik sekarang. Klien satu dan klien dua berdiri dan akan pergi. Sisil sudah ketakutan. Klien dua, maaf ya, saya ada urusan lain. Saya akan langsung hubungi Bu Ariana untuk keputusannya. Sisil salah paham mikir kalau klien itu gak suka sama presentasi Sisil. Sisil, Bu, maaf Bu, tadi saya grogi. Bisa kita mulai lagi dari awal. Saya akan presentasi lebih baik lagi. Klien satu, enggak, saya mau pergi. Sampaikan saja pesan itu ke Bu Ariana ya. Keputusannya akan di Japri. Selamat sore. Klien satu dan klien dua beneran pergi. Sisil kayak ngerasa takut banget. Veo, Sisil, aduh gimana ini? Klien kok tiba-tiba kabur? Apa gue salah bicara? Duh, gimana ngomongnya ke Bu Ariana ini? Sisil nampak sangat cemas. Padahal hanya salah paham. Cutu, 11, INT. Rumah Dita. Sore Saka masuk rumah dan langsung marah ke Dita. Saka, kamu apa-apaan sih? Dit, kamu mikir gak sih sebelum ke persidangan itu? Dita masih ngeles. Dita, aku hanya ingin membantu kamu. Saka. Soalnya kamu gak tegas ambil keputusan dan kamu sadar gak sih? Bertahan dengan Ariana hanya akan bikin kamu tersiksa. Saka yang tahu perasaan aku. Aku Dit, bukan kamu. Sebaiknya kamu emang gak usah ikut campur aja. Dengan kamu datang kayak tadi, itu hanya akan mempersulit posisi aku yang ingin pertahanin pernikahan aku, Dita. Dita, aku hanya sampaikan fakta tentang pernikahan kita. Itu saja. Lagian, apa kamu gak cukup dengan satu istri aja? Aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan lakuin apapun yang kamu mau. Aku akan jadi istri yang baik. Dan apa kamu lupa? Aku akan kasih kamu anak, yang Ariana gak bisa kasih sama kamu. Saka memegangi kepalanya, sangat pusing. Saka, Dita, masalahnya bukan itu. Dita terus, apa lagi? Saka, katakan ke aku harus gimana? Biar kamu ikhlas pisah sama Ariana. Aku udah capek Saka, capek banget. Kamu egois banget jadi orang. Kamu seperti ini sama kayak nyakitin aku. Berkali-kali lipat malah.
Dita pura-pura capek menghadapi Saka yang bersikeras dengan pernikahannya dengan Ariana. Saka arregegegeh. Jangan bikin aku tambah pusing Dita. Dita terus membujuk supaya Saka buat lepasin Ariana. Dita, kamu harus percaya bahwa apa yang aku lakukan tuh yang terbaik untuk kamu, Saka terbaik menurut kamu itu gak terbaik buat aku, Dita. Tapi Saka masih emosi dan tidak peduli. Saka stop bicara. Sebaiknya kamu introspeksi apa kesalahan kamu hari ini. Saka pergi dari hadapan Dita. Sedangkan Dita nampak sangat kesal karena ditinggal Saka. Cutu, 12. INT, rumah Ariana. Sore Ariana pulang dengan lesu. Bikyas memperhatikan wajah Ariana yang lesu dan menghampirinya. BIK Yasnon Arin sudah pulang. Bikyas siapin makan dulu ya. Ariana gak usah Bi. Nanti aja. BIK Yas kenapa wajahnya lesu gitu? Non. Ariana capek Bi. Nanti aja. Aku mau mandi dan istirahat aja. Bikyas menghampiri Pedro yang baru masuk rumah Ariana. BIK Yasnon Arin. Kenapa? Sidangnya gak lancar ya? Pedro iya kayaknya. Aku sih gak begitu ngerti ya. Tapi tadi denger pas Non Arin cerita sama Yuna. Sidangnya kayak ditunda atau apalah gitu. Intinya belum jadi cere. Bikyas jadi ikutan khawatir. BIK Yasdu. Kasihan Non Arin. Sampai kapan Non Arin harus ada di keadaan kayak gini ya? Pedro menaikkan pundaknya. Gak tahu dan sedih. Bikyas nampak khawatir. Cutu, 13. EXT, rumah GALVIN. Sore Riri dan Galvin baru saja nyampe rumah. Di saat itu, udah ada Niken nungguin di depan rumah. Niken, kalian dari mana? Mama udah nungguin dari tadi. Kalian abis makan siang? Galvin dan Riri tampak terdiam sesaat. Lalu mereka jawab berbarengan. GALVIN, Riri iya. Enggak, Galvin dan Riri saling pandang. Sedangkan Niken jadi kesal. Niken, gimana sih kalian tuh? Jadinya iya apa enggak? Riri, kita abis datang ke persidangan cerai Saka sama Ariana. Nampak Niken kaget. Niken buat apa? Gak ada kerjaan yang lain apa? Nonton film kayak di bioskop atau ngapain? Galvin yang gak enak takut suara Niken didengar orang lain. Langsung menarik Niken ke dalam rumah. GALVIN Ma, baiknya kita bicara di dalam aja deh, Ma. Galvin mendorong Niken. Niken tambah kesel. Niken kamu tuh Vin. Durhaka banget jadi anak. Mama ngomong malah didorong-dorong. GALVIN iya. Maaf, ngomong di dalam aja tapi ya. Cutu, 14. INT, rumah Ariana. Sore SFX, suara bel rumah. Bikyas yang sedang nyapu. Langsung pergi bukakan pintu. BIK Yas Non Dinda, masuk Non. Dinda makasih Bi. Dinda masuk rumah Ariana bawa makanan sambil mengamati sekitar. Nyariin Ariana. Dinda, Ariana udah di rumah Bi. BIK Yas udah. Tapi kayaknya lagi bete gitu deh dari pas pulang sidang. Dinda, oh gitu. Saya kesini tadinya mau ketemu Ariana dan emang mau tanya soal hasil sidangnya gimana. Tapi kayaknya waktunya gak pas. Kalau gitu, saya titip ini aja ya Bi. Saya beli makanan buat Ariana. Dinda kasih paperback berisi makanan ke Bikyas. BIK Yas oke Non. Nanti Bikyas sampein. Dinda, saya balik dulu ya. Salam aja ke Ariana. BIK Yas oke Non. Dinda udah mau pergi tapi saat itu terdengar suara Ariana. OS Ariana, ada siapa Bik? Dan pas datang Ariana kaget karena ada Dinda. Ariana, kamu Din. Duduk dulu yuk. Ariana langsung ajakin Dinda masuk rumahnya. Cutu, 15. INT. Rumah GALVIN. Sore Niken tampak kesal melihat Galvin dan Riri. Niken, ngapain kalian ke persidangan? Riri nampak males bicara. Riri, Mama coba tanya Mas Galvin aja. Kalau Riri sih karena tahu Mas Galvin bakal datang. Jadi Riri juga ke sana. Niken mendelik Galvin. Menunggu jawaban. Niken, jelasin Vin. GALVIN ya, aku cuma ingin tahu aja gimana prosesnya. Siapa tahu Ariana butuh bantuan jadi aku bisa bantu kalau ada di sana. Lagian Yuna dan ortunya juga ada kok. Niken, ya makanya karena ada orang lain. Harusnya kamu gak perlulah ke sana. Kamu kenapa? Masih berharap mereka pisah gitu? Masih mau ngejar Ariana lagi kamu? Niken nampak marah banget ke Galvin. Galvin seolah tak bisa berkata apa-apa. Cutu, 16. INT, rumah Ariana. Sore Dinda dan Arin ngobrol sambil duduk di sofa. Dinda, aku tadi beres kerja langsung keingetan kamu yang ada jadwal sidang hari ini dan datang deh. Ariana, makasih ya. Kamu udah perhatian sampai dibela-belain ke sini. Aku jadi gak enak. Dinda, enggak kok.
Kan rumah aku searah juga sama rumah kamu. Santai aja, Ariana tersenyum dan mengangguk. Dinda gimana jadinya tadi? Ariana sebenarnya aku lagi kesel banget karena gak beres-beres dan ada aja ulah Saka yang bikin persidangan ketunda. Padahal apalagi sih yang mau dia lakukan? Udah jelas apapun yang dia lakukan tuh gak akan ada pengaruhnya. Riana kesal dan bicaranya menggebu-gebu. Dinda mencoba membuat percakapan lebih santai. Dinda, kalau menurut aku sih mungkin emang rasa cinta Saka itu sebesar itu Rin. Dan dia baru sadar sekarang pas udah hampir kehilangan kamu. Cutu, 17. INT, rumah Dita. Sore Dion sudah di rumah Dita. Dia jalan masuk ke rumahnya. Dita nampak menggandengnya dengan mesra. Dion, Saka pergi kemana lagi? Dita mengangkat bahunya sambil terus merangkul Dita. Dita gak tahu deh. Dia jadi sering pergi pagi pulang malam. Tahu deh kemana. Udah gak peduli lagi aku sih. Dion berusaha menghibur Dita. Dion, ya udahlah. Mungkin dia lagi meratapi nasib kali. Kamu jangan sebel kayak gitu. Nanti cantiknya berkurang lagi. Dita tadi sih sebel banget. Tapi karena ada kamu di sini, sebel aku udah berkurang sih. Dion, kalau Saka gak ada, aku seneng sih. Aku punya banyak waktu buat nemenin kamu. Dion menjawil dagu Dita. Dita tersenyum senang. Cutu, 18. INT, mobil Dante. Malam Dante sedang menyopir. Selin duduk di sampingnya. Dante melirik ke Selin yang nampak memikirkan sesuatu. Dante cel, Mei Yasu someting. Selin sure, mau tanya apa? Dante, kenapa sih belakangan kamu jadi makin penasaran sama ibu saya? Sampai tadi aja nanya-nanya soal masa lalu ibu dan ayah saya. Selin, aku penasaran aja sih, nothing special. Dante mengangguk. Dante, oh, oke. Tidak, anyway. Kamu gak kepikiran buat ajak saya ketemu sama orang tua kamu gitu? Selin, buat apa? Dante, ya masa kamu gak mau ngenalin kalau kamu punya pacar? Selin, aku gak pernah ngenalin pacar. Aku cuma pengen ngenalin cowok yang emang udah aku yakini bakal serius aja. Dante tampak kayak kecewa. Dante, berarti kamu belum yakin sama saya? Dante menunggu jawaban Selin yang wajahnya nampak datar. Cutu, 19. EXT, rumah Ariana. Malam Ariana antar Dinda sampai ke teras. Ada Big Yas dan Pedro di sana. Ariana, makasih ya, Din. Kamu udah ngunjungin aku sampai bawain makanan juga. Dinda santai. Rin, aku seneng kok. Kamu cerita panjang banget ke aku tadi. Semoga hati kamu bisa jadi lebih lega ya. Ariana, iya. Udah mendingan kok. BIK Yas, makasih ya Non Dinda. Karena udah bikin mood Non Ariana baikan. Gak kayak tadi. Pedro langsung nyeplos. Pedro, iya Non Arin, tadi pas pulang tadi tuh udah berasa kayak mau makan orang gitu. Ariana pelototin Pedro dan yang lainnya tertawa. Cutu, 20. EXT, sebuah tempat. Malam Tommy dan Saka sedang jalan. Tommy dicurhatin sama Saka yang mengeluh soal Dita yang keterlaluan. Wajah Saka nampak bete dan kesal. Tommy nampak menenangkannya. Tommy, ya udahlah, yang penting hasilnya sidang masih bisa diundurkan. Saka, iya sih, tapi tetap aja kayaknya kemungkinan gue untuk memenangkan persidangan itu kecil banget. Tommy, pokoknya ya lo manfaatin kesempatan aja terus buat ulur waktu dan pergunakan waktunya sebaik mungkin juga. Saka, lo masih akan terus bantuin gue kan ya? Tommy, gue bakal bantuin lo kok sampai titik terakhir. Saka, makasih banget ya karena saat ini gue lagi gak banyak yang kasih support dan gue sangat menghargai support lo. Makasih banget. Tommy merangkul erat Saka dan menghibur Saka. Tommy, jangan sedih gitu ah. Gak cocok lo Sak. Saka, ah. Sialan lo. Tom. Cutu, 21. EXT, Ariana Glow. Malam Intercut with 22. INT, Ariana Glow. Malam Sisil tampak duduk termenung di kursi kerjanya dengan raut wajah sedih. Dia juga terlihat lesu. Sisil menghela napasnya. Menyesali soal meeting tadi. Insert flashback. Sisil yang presentasi tapi tampak wajah klien yang kecewa kurang puas. Veok Sisil, duh. Gimana dong kalau nanti kerjasamanya nggak deal? Kayaknya ini bakal jadi salah gue deh. Gue udah mempermalukan Ariana Glow. Sedih insert. Coki yang udah sampai di depan gedung kantor Ariana. Dia terlihat menunggu Sisil. Coki lalu menelepon Sisil. SFX. Panggilan tersambung. Enggak lama Sisil mengangkatnya. Dan tiba-tiba, Sisil menangis. Coki yang mendengarnya jadi kaget. Dia mulai panik. Coki nyerocos panik loh. Sil, ada apaan? Oh, lo nangis. Lo digangguin sama Selin lagi. Sisil menggeleng masih sambil menangis. Sisil, enggak, Cok. Tapi kayaknya gue bakal dipecat deh sama Bu Ariana abis ini. Coki makin kaget. Cutu, 23. EXT. Jalanan.
Malam Dinda turun dari taksi di depan perumahannya. Bersamaan dengan itu Saka juga ada di sana. Mereka pun papasan. Saka, Dinda, kamu tinggal di sini. Dinda mengganggu. Dinda, iya, rumah aku yang sebelah sana, menunjuk ke rumahnya. Saka, oh. Aku baru tahu kalau kamu tinggal di sekitar sini. Dia tersenyum ramah. Dinda, oh ya, Sak, aku baru aja dari rumah Ariana dan kita tadi ngobrol soal persidangan kalian. Kamu sendiri dari mana? Raut wajah Saka tiba-tiba berubah. Dia berusaha buat tenang. Saka, aku abis ketemuan sama Tommy. Ini mau jalan pulang. Oh ya, tadi Ariana cerita apa aja sama kamu? Dia ada ngomong sesuatu gitu enggak? Dinda, enggak ada sih. Dia cuman cerita aja tadi apa yang terjadi selama persidangan. Tapi sekarang aku jadi bisa ngerasain dua sisi. Aku ngerti perasaan Ariana gimana, tapi aku juga ngerti gimana perasaan kamu. Aku sebenarnya pengen banget bantu kamu, tapi Ariana minta aku supaya nggak ngelakuin itu. Saka menghela napasnya. Saka, it's okay, aku ngerti kok. Doakan aja ya yang terbaik. Dinda mengangguk sambil tersenyum lembut. Dinda, pasti kok. Pasti aku doain supaya kalian mendapatkan yang terbaik apapun itu hasilnya nanti. Meskipun ya besar harapan aku kalian berdua kembali bersama. Saka Tangs. Cetu 24. INT. Mobil coki. Malam Sisil nangis-nangis di dalam mobil coki keras banget. Sisil nangis. Gue mesti gimana nih, Cok? Gue pasti beneran bakal dipecat sama Bu Ariana. Gue udah bikin kecewa. Gue nggak becus kerja banget kayak gitu padahal Bu Ariana udah minta gue buat jagain kantor. Sisil coba ngelap air matanya tapi masih aja keluar. Sisil, gue ini malah kayak nggak memenuhi ekspektasi. Gue ini payah banget ya, Cok. Gue nggak becus kerja. Toki lalu coba buat menenangkan Sisil. Toki, udah dong, lo jangan nangis lagi ya. Kan masih ada gue. Kalau lo nggak kerja, gue masih bisa kasih lo makan. Nanti gue bakal kerja keras deh buat bisa memenuhi hidup lo. Bukannya berhenti, Sisil malah nangis kejer. Sisil nangis. Kok lo malah doain gue beneran dipecat sih? Gue jadi pengangguran dong. Toki kembali menoleh ke Sisil dengan wajah cengeng sekaligus bingung. Toki, ya bukan gitu maksud gue. Gue kepotong. Sisil, jahat banget sih lo sama pacar sendiri. Toki makin bingung sedangkan Sisil masih aja nangis kejer. Toki, duh, gimana nih caranya bikin cewek gue nggak nangis? Cetu 25. INT. Rumah Dinda. Malam Dinda masuk ke dalam rumahnya. Dan saat masuk Dinda lihat ada sepatu juga koper milik suaminta. Veo, Dinda, kok Mas Bram, nama suaminya Dinda, udah pulang. Dinda langsung mengedarkan pandangannya ke dalam rumah. Dia lalu jalan mengendap-endap, takut jika ketahuan sama suaminya. Dia melirik ke satu kamar pelan-pelan, kamar suaminya, dan lalu masuk ke kamar lainnya, planting kalau Dinda dan Bram pisah kamar. Cetu 26. EXT, Komplek Rumah Dita. Malam Estabished jalanan ke rumah Dita. Saka lagi jalan mau pulang ke rumah Dita, dan enggak sengaja malah ketemu Dion. Dia kayak sok ramah dan nyapa Saka. Dion, dari mana lo? Sak, sendirian aja. Saka menatap enggak suka ke Dion. Saka, judes, bukan urusan lo, gue dari mana. Lagian ngapain lo ada di daerah sini? Dion tersenyum smirk. Dion, ini bukan jalanan punya lo kan? Jadi bebaslah, gue mau jalan di sini kek. Mau jalan di mana kek? Saka tegas, lo nggak habis dari rumah gue kan? Dion tersenyum mengejek. Dion, kalau emang iya, emangnya lo masih peduli sama Dita? Bukannya lo udah nggak peduli dan lebih sibuk ngejar istri pertama yang padahal udah lo sia-sia dan hianatin? All tension. Mereka saling menatap tajam satu sama lain. Cetu 27. INT. Rumah GALVIN. Malam Riri dan Galvin mengantarkan Niken sampai pintu depan. Riri, mama hati-hati ya pulangnya. Niken, iya. Kamu pokoknya tenang aja. Mama pasti dukung kamu. Mama nggak akan biarin Galvin kembali ngejar Ariana kalau Ariana udah cerai nanti. Riri, iya ma. Makasih. Sementara Galvin yang ada di sebelah Riri hanya bisa menghela napas dan mengembuskannya lelah. Niken, ya udah mama pulang. Kamu langsung istirahat aja. Ri, kasihan cucu mama. Riri, iya ma. Bye mama. Niken lalu pergi sedangkan Galvin dan Riri kembali ke dalam. Riri terlihat masih berwikap dingin sama Galvin. Dia jalan begitu aja mendahului Galvin. GALVIN, Ri. Kenapa sih mama sama kamu tuh gak pernah seneng kalau aku ngelakuin hal baik buat Ariana? Padahal apa yang aku lakukan ke Ariana tuh ya emang karena sekedar kebaikan aja. Riri, mama dan aku itu bukan protes soal kebaikan yang kamu lakukan, mas.
Tapi masalahnya kepada siapa kamu lakukan itu dan apa tujuan di balik itu? Aku yakin kamu pasti ada harapan di balik usaha membantu Ariana kan? Galvin belum sempat jawab. Riri nyahut lagi. Riri gak perlu jawab mas. Aku gak mau bikin kamu bohong sama aku. Cutu, 28, EXT. Komplek rumah Dita. Malam Saka masih menatap tajam Dion. Sementara Dion menatapnya dengan seringai seolah mengejek. Cewu, tampak tangan Saka yang mengepal erat. Terlihat mau memukul Dion. Saka mengayunkan tangannya ke arah Dion. Tapi Dion dengan sigap menangkap tangan Saka lalu mencengkeram tangannya. Dion, gue lagi malas ya melawan orang yang baru sembuh dari sakit. Kayaknya gue cemen banget kalau lawan lo dalam kondisi kayak gini. Dion mengempaskan tangan Saka begitu saja, kemudian kembali menyeringai mengejek Saka. Setelahnya dia pergi meninggalkan Saka. Cutu 29, INT, rumah Dita. Malam Saka pulang ke rumah, tapi tampak mengabaikan Dita. Dita yang melihat itu jadi bingung sendiri. Dita Saka jalan begitu saja dan sama sekali enggak ngelirik Dita. Dita kayak mikir, VO, Dita Saka kenapa sih? Dita manjat suamiku. Kamu kenapa? Kok aku dicuekin sih? Saka masih aja cuek enggak peduliin Dita. Sampai akhirnya Dita berdiri dan menghadang Saka dengan merentangkan kedua tangannya. Dita sayangku kamu kenapa sih? Saka datar dan dingin, tadi Dion dari sini kan? Dita kaget. Dia lalu berpura-pura enggak ngerti. Dita kamu apaan sih? Saka masih menatap dingin dan tajam ke Dita. Sementara, Dita menahan rasa tegangnya agar Saka enggak curiga. Dia terus saja mencoba untuk tenang. Saka aku tadi ketemu Dion di depan komplek. Dita sok-sokan kaget dan mengelak. Dita ya ampun Sak, dia kan bisa aja cuma kebetulan lewat sini. Saka terdiam sesaat sambil menatap Dita dalam. Lalu, setelah beberapa detik kemudian dia pergi dan tidak lagi memperpanjang pembicaraan. Saka langsung masuk ke dalam kamar tanpa peduli lagi sama Dita. Cutu 30, EXT. Kedai pinggir jalan. Malam Coki membawa Sisil ke sebuah tempat makan di pinggir jalan, sate, roti bakar angkringan. Bisa disesuaikan. Sisil masih terlihat terisak. Sisil sambil nangis, Cok. Gue enggak mau makan. Gue cuma mau minta maaf sama Bu Ariana. Gue. Sepotong Coki udah ya. Lo jangan mikir itu dulu. Sekarang lo makan aja. Orang nangis itu juga butuh energi. Sisil menggeleng masih sambil nangis. Sisil sambil nangis, gue enggak kepengin makan. Gue enggak lapar, Cok. Coki menghela napasnya, masih berusaha sabar dan menghibur Sisil. Coki enggak boleh gitu dong. Kalau lo sakit gue gimana? Makan dulu ya. Gue suapin deh. Coki ambil makanannya lalu mendekatkan ke mulut Sisil. Coki dulu dong. Sisil masih menggeleng sambil usap air matanya. Namun Coki tetap memuju Sisil. Coki so sweet, makan dulu dong yang. Pegel nih tangan gue. Sisil menatap Coki dan akhirnya mau enggak mau Sisil buka mulutnya meskipun masih dengan wajah cemberut. Cutu 31, INT, mobil Arin. Pagi white shoot jalanan kota pagi hari. Tampak Pedro mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Di kursi bagian belakang, tampak Ariana duduk diam. SFX, panggilan telepon masuk ke HP Ariana. Ariana mengecek panggilan telepon itu sesaat sebelum akhirnya mengangkatnya. Ariana ya halo. Jeda oh iya. Bu, maaf ya Bu kemarin saya tidak bisa temui langsung. Jeda, baik terima kasih sebelumnya. Ariana memasukkan kembali HP-nya ke tas. Lalu dia tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ariana Pedro, kayaknya saya mau mampir ke rumah Dita dulu deh. Kamu antar saya ke sana ya. Pedro tampak setengah kaget. Pedro seriusan ini. Pedro tampak khawatir. Ariana iya serius kok. Pedro panik yakin nih Non Arin mau ke sana. Ariana emangnya kenapa sih? Pedro meringis enggak kena napas sih Non. Cuman Ai mau konfirmasi aja. Takutnya Non berubah pikiran. Arina oh, enggak kok. Enggak apa-apa, ya udah kita pergi sekarang aja yuk. Saka terlihat berminat. 32, INT. Rumah Wijaya. Pagi estabiliset rumah Wijaya. Niken sedang menunggu Wijaya. Terlihat dari stylenya dia sudah siap kerja. Sambil menunggu, Niken sambil scroll medsosnya. Niken terlihat serius melihat layar HP-nya. Tampak di sana foto Devi dengan dandanan rambut dan gaya pakaian yang berubah mirip Anjani. Seketika Niken mendengus, mencibir. Niken mencibir, dasar penjiplak emang dia pikir dengan dandan kayak gitu dia cantik gitu. Saat itu Wijaya datang. Dia terlihat heran melihat Niken yang begitu serius lihat HP-nya. Wijaya kok serius amat lihat HP-nya.
Ma, emang lihat apaan sih? Wijaya mencoba mengintip. Niken nih lihat aja nih si Devi. Sok banget mau jadi kayak Jeng Wiryo. Padahal nggak pantas banget. Malah jadi kampungan Wijaya udah. Ayo pergi kerja. Nanti telat lagi. Niken oh iya pak. Niken pergi sambil terus mantengin HP-nya. Cutu, 33, INT. Rumah GALVIN. Pagi Intercutwit 34. EXT, sebuah tempat. Pagi SFX. Suara dering HP Riri. Nampak telepon dari pengacara Saka yang bernama Dimas Abbas. Riri melihat keadaan dulu, dan angkat telepon dengan agak berbisik. Riri halo. PENGACARAABBAS iya. Ada yang ingin saya bicarakan soal kasusnya Saka. Apa bisa ketemu siang ini? Riri kenapa harus ketemu saya? PENGACARAABBAS saya butuh bicara sama Anda sebagai orang yang mengontak saya di awal dan saya juga butuh kehadiran Saka. Cuma saya coba telepon Saka, tapi masih belum dijawab. Riri nanti saya coba hubungi Saka. Kalau saya pribadi, siang ini saya kosong jadi bisa menemui Bapak. Pengacara oke kalau begitu. Sampai ketemu nanti. Riri nutup telepon. Pas Riri baru beres telepon, Galvin muncul. GALVIN dari siapa? Riri bohong. Riri itu teman aku. Dia ajak keluar nanti siang. GALVIN mau aku anterin. Riri oh. Enggak usah mas. Aku bisa sendiri kok. Naik taksi aja. GALVIN oh. Oke. Cutu, 35, EXT, rumah Dita. Pagi Ariana menekan bel rumah Saka. Hingga tak lama Dita keluar dari rumah. Dita jutek mau apa ke sini? Ariana mana Saka? Saya ada perlu sama dia. Dita kamu kan mau pisah sama Saka. Bahkan saya udah jadi saksi buat bantuin kamu biar segera pisah. Sekarang buat apa mau ketemu lagi sama Saka? Dita menanggapi dengan dingin. Riana ini gak ada urusannya sama kamu. Dan saya pun datang bukan untuk menerima Saka lagi. Jadi kamu gak perlu khawatir. Dita menggeleng-gelengkan kepala. Dita enggak. Aku gak ngizinin. Sebaiknya kamu pergi. Ariana saya hanya sebentar. Abis itu langsung pulang. Dita enggak. Pulang saja sana. Dita mendorong Ariana. Ariana hampir terjatuh. Tapi dia berusaha tenang dan membersihkan baju Ariana yang disentuh. Ariana oke. Saya pergi. Kamu sampaikan saja pesan saya sama Saka supaya dia gak temui saya lagi dan sudahi semua drama yang dia lakukan. Karena saya sudah lelah dan gak punya tenaga lagi untuk meladeni suami kesayangan kamu itu. Jadi kamu juga better jagain Saka supaya dia gak berulah lagi. Ariana pun langsung pergi. Cutu, 36, INT, rumah Dita. Pagi Saka keluar dari kamar dengan penampakan baru saja bangun tidur. Bersamaan dengan itu, Dita baru saja masuk rumah. Saka siapa yang datang? Dita Ariana. Saka tampak kaget. Dia udah mau buru-buru beranjak keluar. Saka sekarang di mana Ariana? Dita udah aku usirlah. Seketika Saka berhenti lalu menoleh ke Dita. Tampak wajahnya sudah mengeras. Emosinya pun mulai naik. Saka marah kenapa enggak diajak masuk. Dia mau ketemu aku kan? Saka udah mau ngejar Ariana. Namun Dita sudah lebih dulu menahannya. Dita percuma dia udah pergi Sak. Lagian dia datang juga cuma buat nyuruh kamu supaya nggak menemui dia lagi. Saka terdiam tampak berpikir. Dita ya udah kalau gitu aku mau keluar dulu. Ada janji buat sarapan bereng sama temen aku. Kamu di rumah makan roti atau sereal aja ya. Nanti ambil sendiri di meja makan. Dita lalu pergi ninggalin Saka yang diam sambil mikir. Cutu 37, INT, kantor Wijaya. Pagi Wijaya dan Niken jalan masuk ke dalam gedung kantor. Di saat yang sama Anjani datang bersama Dante buat meeting. Mereka pun ketemu. Wijaya ke Dante, kamu sudah datang. Dante tersenyum dan mengangguk sopan. Dante iya, Pak, sudah mau dimulai meetingnya. Wijaya ya kita bisa mulai sekarang. Kamu ikut saya saja ke ruangan. Dante baik. Pak ke Anjani ayo, Bu. Anjani kamu duluan saja. Saya mau ada yang disampaikan dulu ke Bu Niken. Wijaya menatap was-was ke arah Anjani. Namun dia akhirnya nggak ada pilihan untuk pergi. Sementara Niken ajak ngobrol Anjani. Niken jeng tahu nggak apa yang sekarang lagi viral dan jadi bahan omongan orang di luaran sana. Anjani terlihat mengerutkan keningnya lalu menggeleng pelan. Anjani memangnya apa yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Niken semangat Devi. Devi yang mengubah penampilannya. Anjani oh, soal itu. Kalau itu sih aku udah tahu. Bahkan udah ketemu langsung sama dia. Niken oh ya,
Kampungan banget ya dia, ngerasa sok kecakepan lagi sekarang. Padahal wajahnya biasa aja. Anjani tetap saja. Mau dia ubah penampilan pun juga pikirannya nggak akan bisa menandingi aku. Niken mengangguk setuju. Niken betul banget. Cutu 38. INT. Ariana glow. Pagi Sisil sampai di kantor dan merasa ketakutan. Kakinya maju mundur. Buat masuk ke kantor Ariana. Sisil, gue takut ketemu Bu Ariana. Takut kena omelin karena gue abis ngerusak meeting kemarin. Sisil menghela napas. Sisil, tapi seharusnya Bu Ariana udah dikabarin sama mitra kerja kemarin dan kayaknya si Bu Ariana bakal ngomel karena si rekan kerja itu gue yakin si bakal gak mau kerja sama dengan produk Bu Ariana. Sisil masuk sambil mengendap-endap. Lirik kanan lirik kiri biar gak ketemu Ariana. Tapi malah ketahuan. Ariana datang dari belakang. Ariana, Sil. Sisil jadi kaget. Sisil, Bu Ariana. Sisil menyembunyikan kekagetannya. Ariana, kamu kenapa? Sisil canggung dan senyum-senyum gak jelas. Sisil, gak apa-apa kok Bu. Ariana, saya dari tadi nyariin kamu. Kita bicara di ruangan yuk. Sisil, iya Bu. Ariana pergi. Sisil ngikutin dari belakang. Sisil nampak gugup. Veok, Sisil, aduh. Beneran diomelin ini. Cutu 39. INT. Kantor Wijaya. Pagi Wijaya lagi ngobrol sama Dante di koridor. Wijaya, nanti saya coba cek lagi ya data yang kamu kasih tadi. Dante, boleh Pak. Mungkin nanti reviewnya bisa via email saja ya. Wijaya, oke. Ya udah, saya balik dulu ke ruangan. Terima kasih ya. Dante, sama-sama. Ketika Wijaya pergi, Galvin datang dan langsung menghampiri Dante. Dante, kabar kamu gimana? Is everything okay? GALVIN, baik kok. All good. Dante, iya. Tapi kenapa wajah kamu kayak gitu? Seperti ada masalah. GALVIN, ya kalau masalah pasti selalu ada sih. Touchlight. Dante tersenyum ramah. Lalu menepuk pundak Galvin. Dante, saya tahu. Pasti masalah itu lagi. Kamu masih bingung dengan hati kamu. Setahu saya, kalau kamu tidak tegas, hati kamu akan terikat terus, dan membuat hati kamu tidak tenang. Saran saya sih jujur sama diri kamu dan coba tegas ikutin kata hati. Galvin menatap Dante dengan wajah tanda tanya. POGALVIN, ini Dante mau bilang lepasin Ariana atau lepasin Riri aja, bahasanya belibet gitu. Tapi aku sendiri gak tahu. Harus pilih siapa? Cutu 40. INT. Ruangan Ariana. Pagi Sisil berdiri di depan Ariana. Wajahnya nampak menegang. Ariana, Sil. Ariana mau ngomong tapi Sisil keburu nyahut. Sisil, Bu. Saya mau minta maaf ya Bu. Ariana nampak bingung. Ariana, kenapa Sil? Kamu emang buat salah apa? Sisil, kemarin Sisil sok banget mau bantuin Bu Ariana meeting sama klien. Tapi, Sisil malah ngelakuin kesalahan besar dan malu-maluin perusahaan Bu Ariana. Sisil ikhlas Bu kalau mau dipecat. Beneran Bu? Ariana nampak bingung. Ariana dipecat gimana maksudnya Sil? Sisil, ya. Itu tadi Bu. Sisil udah malu-maluin. Ariana, saya malah mau berterima kasih sama kamu karena udah wakilin saya kemarin. Mitranya seneng kok sama kamu dan memutuskan mau kerja sama kita. Sisil, beneran Bu. Ariana, iya. Makasih ya. Kamu lucu banget katanya. Seru. Kayaknya next time bisalah gantiin saya lagi. Ariana tersenyum. Sisil nampak canggung. Cutu 41. INT. Cafe Jamais. Pagi Established Cafe Jamais. Suasana pagi di kafe tenang. Pelanggan baru datang satu persatu. Tampak Bona sibuk menyapa pelanggan. Sedangkan Tommy tampak sibuk sendiri duduk di salah satu meja. Tommy tampak sedang browsing tentang agar gugatan cerai ditolak, dan terlihat serius banget. Bona melihat Tommy dan penasaran lalu datang mendekati Tommy. Bona, Tommy. Tampak Tommy tidak mendengar Bona. Bona, ngapain sih itu anak? Bona jalan semakin mendekat ke Tommy. Setelah sampai di belakang Tommy, Bona seperti mengintip dari belakang apa yang sedang Tommy baca. Wajah Bona yang mengkerut dan terlihat tidak suka. Bona, lo ngapain sih? Bukannya kerja malah nyari sumber kesengsaraan Ariana aja. Tommy kaget dan langsung liatin Bona. Kamera Cheng fokus Yuna datang mendekat. Yuna, ada apa sih? Masih pagi juga udah ribut-ribut. Bona dan Tommy kemudian liatin Yuna yang sudah mendekat. Bona, Tommy tuh. Bukannya kerja malah nyari tahu gimana caranya gugatan cerai Ariana ditolak. Jreng Yuna langsung menatap tajam Tommy dan tampak kesal. Yuna, apa-apaan sih? Tom, mendingan lo kerja deh sekarang. Kalau mau bantuin Saka gak usah kerja aja sekalian. Yuna tampak kesal banget dan pergi. Tommy, lo ember banget sih Bona juga menatap Tommy gak suka.
Bona biar tahu rasa lo. Bona pun pergi meninggalkan Tommy. Tommy hanya menghela napas dan terpaksa menghentikan kegiatannya dan langsung bekerja. Cutu 42. INT. Kantor Wijaya. Pagi tampak Wijaya lagi keluar ruangan dan jalan mencari sekretarisnya. Kamera Cheng fokus Niken dan Anjani masih tampak asyik ngobrol berdua sambil sesekali tertawa. Rektu Wijaya yang melihat Niken dan Anjani. Veo Wijaya, aku bisa gak tenang hidup kalau begini ceritanya. Jedat selama Anjani masih deketin Niken. Aku sudah cari tahu kapan lagi dia akan lempar bom berikutnya. Kamera Cheng fokus Toki lagi jalan mendekat ke Wijaya. Wijaya tampak tersenyum sinis. Wijaya coki-coki mendengar Wijaya memanggilnya lalu berlari kecil menuju Wijaya. Toki, siap Pak Bos, ada apa? Wijaya, gimana kabar proyek kamu sama Niken? Lancar. Veo Wijaya, Niken pasti kapok kerja bareng Coki. Kalau begitu pasti rencana Anjani untuk bikin Niken kerja di perusahaan nggak berhasil. Wijaya tampak sangat berharap sama jawaban Coki. Coki jawab dengan sumringah. Coki, sejauh ini proyeknya berjalan dengan baik. Kok, Pak? Jangan khawatir. Dung Wijaya jadi melongo. Cutu 43. INT. Ruangan Ariana. Pagi Intercut with 44. EXT. Kantor Ariana. Pagi tampak Ariana lagi berada di dalam ruangannya dan lagi serius kerja. SFX. Pesan masuk HP Ariana. Ariana lalu mengambil HP-nya dan melihat pesan masuk. Insert pop-up pesan masuk dari broker. Pagi, Mbak. Untuk sisa pembayaran rumah sudah saya transfer ya. Bukti transfer menyusul. Ariana terdiam dan tampak mengecek bukti pembayaran. Veo Ariana, walau aku tahu ini uang dari papi, tapi ini adalah uang dari hasil jual rumahku. Nanti aku pasti akan ganti uang papi. Ariana tampak bertekad. Ariana, aku harus nelpon Pedro dulu. Ariana tampak akan menelpon Pedro. INTERCUT with Pedro lagi menelpon sambil senderan di mobil di depan kantor Ariana. Pedro, aduh, Bunda tenang aja. Bunda pasti selalu jadi prioritas ayah kok. Pedro tampak tertawa. Pedro, apapun yang terjadi, ayah akan selalu menomorsatukan istri-istri ayah. Ya, misalnya kayak sekarang. Kalau ada yang ganggu Ai lagi teleponan gini, pasti langsung Ai reject. Ganggu quality time aja SFX. Panggilan masuk Ariana. Pedro tampak panik dan langsung buru-buru bilang ke istrinya. Pedro, kecuali kalau bos Ai yang telepon ya, Bunda. Kayak sekarang nih. Ayah matiin dulu. Bye Bunda, love. Pedro lalu langsung matiin telepon dengan istrinya dan angkat telepon Ariana. Pedro, halo Non Arin. Ariana, Pedro, kamu kesini ruangan saya ya sekarang. Pedro, siap Non. Pedro lalu menutup telepon dan cepat pergi masuk ke dalam dengan terburu-buru. Cutu 45. EXTINT. Rumah GALVIN. Pagi established rumah Galvin. Tampak Big Yas datang ke rumah Riri sambil membawa wadah makan dan memberikannya ke Riri. Riri, apa nih? Big, BI Yas ini. Non Arin yang suruh bawa buat Non Riri. Soalnya semalam Bu Dinda datang bawain makanan banyak banget nggak habis di rumah juga. Riri pun mengambil wadah makanan dari Bibik. Riri, makasih ya, Big. Aturan gak usah repot segala. Jedak Dinda tuh sekarang dekat banget ya Big sama Ariana. Bias mengangguk. Bias iya. Kayaknya si Non. Soalnya Bu Dinda orangnya baik. Waktu rawat Pasaka juga kayak telaten banget. Riri mengangguk paham. Riri, iya ya. Ariana sama Dinda tuh mirip lagi kepribadian mereka. Mungkin itu ya yang bikin mereka cocok. Bias mengangguk dengan wajah agak ragu. Iya ya, semoga aja sih cuma sama kepribadian ya Non. Gak sama yang lainnya, apalagi suka dengan pria yang sama. Duh, repot. Riri mengangguk saja. Cutu 46. INT. Ruangan Ariana. Pagi Ariana masih di ruangannya dan tampak sedang mengetik pesan sambil senyum. Besar pop-up pesan dari Ariana ke Dinda. Din, makan siang kali ini aku yang traktir ya. Soalnya kamu semalam udah bawain makan banyak banget. Ariana tampak menunggu balasan. Baru mau meletakkan HP. SFX. Pesan masuk. Ariana langsung baca pesan balasan dari Dinda. Besar pop-up pesan dari Dinda. Oke, Rin. Sia. Suara pintu diketuk dan tidak lama Pedro masuk ke dalam ruangan. Ariana lalu meletakkan HP-nya. Ariana, Pedro. Ini tolong kamu kasihin ke Saka. Ya. Ariana menyerahkan sebuah amplop ke Pedro dan Pedro menerima amplop dengan wajah bingung. Pedro, ini amplop apaan Non? Ariana, itu cek buat Saka. Jangan sampai hilang. Ya nominalnya gede soalnya. Pedro langsung panik dan takut memegang amplop. Pedro, gedenya berapa nih Non? Ai jadi takut. Ariana, makanya hati-hati aja. Itu nilainya 8M.
Teng Pedro langsung melotot liatin amplop dan Ariana gantian. Pedro non, gede banget ini nggak apa-apa Ai yang kasih. Ariana tersenyum dan mengangguk. Ariana gak apa-apa, Pedro. Lagian kamu kan lihat sendiri tadi. Saya nggak boleh masuk ke rumah Dita mau ketemu Saka. Saya cuma bisa minta tolong ke kamu karena saya percaya sama kamu. Bisa ya, Pedro akhirnya mengangguk mengerti. Ariana sama sekalian kamu naik ojek aja ya nanti. Saya mau pakai mobil soalnya. Pedro gestur hormat ke Ariana. Pedro siap, non laksanakan. Ariana ya udah sana. Hati-hati ya. Pedro mengangguk dan meletakkan kunci mobil untuk Ariana pakai. Pedro permisi ya non. Pedro pun pergi dari ruangan Ariana. Cutu 47. INT. Sebuah tempat, pagi tampak di suatu tempat. Dinda senyum abis baca chat dari Ariana. Dinda lagi duduk di suatu tempat abis sarapan sendirian. VO, Dinda siapa bilang aku gak punya teman. Dinda senyum sambil membalas chat Ariana lagi. Dinda aku bakal berusaha jadi sahabat yang baik buat Ariana dan buktiin omongan Bram yang bilang aku gak punya teman itu salah. Dinda menghela napas dan menyeruput minumannya. Sesaat Dinda tampak bingung dan tertegun memandang ke arah luar. Dinda itu Dita, kan? Insert Dita lagi jalan sama Dion. Dinda aneh. Kok Dita jalan sama cowok mesra banget? Sebenarnya siapa cowok itu? Dinda tampak penasaran. Cutu 48. EXT. Sebuah tempat. Pagi Dita dan Dion jalan bergandengan. Keduanya tampak mesra bersama sambil sesekali tertawa. Kita kalau kita cek kandungan sekarang, mungkin udah bisa nih prediksi jenis kelamin anak kita. Dion mengangguk tanpa bahagia. Dion semoga jenis kelaminnya udah kelihatan ya. Dita mengangguk senang. Dita oh iya. Saka tuh minta ketemu sama dokter kandunganku juga. Baiknya gimana ya, nanti dia malah curiga lagi sama usia kehamilan aku. Dion tampak berpikir sebentar. Dion ya kalian datang kayak biasa aja konsul gitu. Tapi nggak usah di dokter kita. Di bidan gitu aja. Kamu kan nanti tinggal ngomong sama bidan apa gitu. Mereka kan nggak cek pakai alat USG. Dita terdiam dan tampak berpikir dengan ide Dion. Dita tapi kalau Saka maunya ke dokter aku gimana dong? Dion bilang aja biasanya kamu juga di bidan karena gak selalu ada uang. Kondisi Saka kan kayak gitu, Dit. Dita tertawa. Dita bener juga ya, ya udah deh. Nanti kalau dia ajak aku gitu aja. Keduanya pun lanjut jalan. Cutu 49. EXT. Jalanan, pagi tampak Pedro lagi naik ojek. Tapi tiba-tiba ojeknya acrut-acrutan. Terus mogok, jadi Pedro diturunin. Pedro kenapa nih pak? Ojek mogok nih om. Sampai sini aja ya. Pedro ya gimana? Nih, pak. Pedro lalu tampak berpikir dan lihat sekitar. Pedro jalan aja deh. Udah deket ini. Nanggung juga naik ojek lagi, ke tukang ojek. Ya udah pas saya sampai sini aja. Pedro mengeluarkan uang dan bayar tukang ojeknya. Pedro akhirnya jalan sambil ngecek kantongnya, dan ceknya masih aman. Pedro tampak lega. Saat dia baru mau masukin cek lagi ke kantongnya, ada motor ngebut dan hampir nyerempet dia. Not, tolong buat treatment komedi yang seru. Pedro kaget dan menghindar tapi malah ceknya terlepas. Pedro mau ambil cek yang terlepas dari tangannya, tapi ceknya terbawa angin jatuh ke mobil pick-up yang lewat. Wajah Pedro panik. Pedro astaga gawat cek 8 MI. Pedro kemudian lihat ada anak sekolah naik sepeda. Pedro langsung samperin anak sekolahan. Pedro adek, Ai pinjem sepedanya dulu ya. Pedro pun langsung kejar mobil itu dengan seru. Sementara sang anak sekolah bengong lalu teriak maling. Anak sekolah maling sepeda saya. Maling tampak beberapa orang dekat situ jadi sadar dan tanya si anak sekolah. Warga mana malingnya? Dek, anak sekolah itu anak sekolah tunjuk ke arah Pedro. Kemudian pada akhirnya orang-orang jadi kejar Pedro. Jadinya terjadilah pengejaran orang-orang ke Pedro dan Pedro yang naik sepeda ke mobil. Diiringi scoring yang kocak dan seru. Cutu 50. INT. Kantor Ariana. Pagi establiset kantor Ariana. Tampak Sisil masih senang akibat dapat pujian dari Ariana tadi. Dia kayak senyum-senyum sendiri di mejanya. Sisil hehehe. Ternyata gue tuh keren juga ya. Sisil tampak bangga sama dirinya sendiri. Kamera Cheng fokus Selin lewat lalu memperhatikan Sisil yang senyum-senyum sendiri dan dengar Sisil bicara sendiri. Selin siapa yang bilang lo keren? Coki, bohong banget gombalannya. Selin tersenyum sinis. Sisil ye, sirik aja. Lagian bukan Coki kok, tapi Ibu Ariana. Selin ketawa aneh. Selin memangnya lo ngapain sampai dibilang keren ha?
Sisil, kemarin gue handle klien Bu Ariana dan ternyata mereka suka dengan cara gue menjelaskan tentang Ariana Glow dan ternyata mereka puas dong. Sisil tampak sengaja menyombongkan diri di depan Sisil. Selin kayak nggak percaya gitu sama Sisil. Selin, lo salah denger kali Sil. Kan lo suka kebanyakan halunya. Sisil tampak kesal mendengar ucapan Selin. Sisil, dasar lo aja tuh emang suka iri dengki sama orang. Gak bisa lihat orang lain berkembang dikit, hatinya langsung dengki aja. Keduanya saling menatap tajam dan tidak suka. Cutu 51. EXT. Jalanan. Pagi tampak kejar-kejaran seru antara Pedro dan mobil yang membawa amplop cek masih berlangsung. Pedro masih nggak sadar kalau dia juga lagi dikejar warga karena masih pakai sepeda. Pandangannya fokus ke mobil yang udah melaju jauh, tapi dia masih bisa lihat mobilnya. Pedro, nah lampu merah tuh. Kebut aja, semoga lama itu lampu merah, ternyata benar. Lampu merah cukup lama jadi mobilnya berhenti. Pedro langsung ngebut dan berhasil mengejar si mobil. Pedro langsung meletakkan sepeda dan lari sambil mengambil amplop yang nyangkut di dekat wiper. Pedro, untung ketemu kamu nak. Kalau nggak bisa dalam masalah besar ai. Pedro tampak bahagia akhirnya nggak jadi kena masalah dan langsung masukin ke dalam kantong. Sewaktu Pedro berbalik, ternyata orang-orang yang kejar dia udah sampai semua dan langsung mau hajar Pedro. Harga dasar maling, Pedro kaget dan teriak-teriak. Pedro, hei bukan maling. Tolong Pedro masih digebukin warga sampai jatuh ke jalan. Kamera ceng fokus Dinda yang lewat dekat situ lalu menyadari Pedro dalam masalah. Dinda itu kan supir Arin, kan? Ya. Dinda lalu berlari menuju arah Pedro. Dinda, stop, ada apa ini? Warga pun berhenti memukuli Pedro dan mundur liatin Dinda. Warga maling. Nih, Bu, dia maling sepeda. Dinda liatin Pedro yang sudah dipukuli warga. Kamera ceng fokus dari jauh. Terlihat ada sosok laki-laki misterius gerak-gerik mencurigakan mengamati gerakan Dinda dan mengambil foto-foto Dinda. Cutu 52. INT. Kantor Wijaya. Pagi tampak Anjani dan Niken masih bicara berdua di kantor Wijaya. Anjani, gimana? Jeng, kerjaan udah mulai lancar dong. Niken tertawa saja. Niken, tenang. Jeng, kemarin aku akhirnya hire konsultan keuangan, jadi ya semua masalah keuangan aku kasih konsultan saja. Niken lalu mendekatkan diri ke Anjani sambil bisik-bisik. Niken, jangan bilang-bilang sama suami aku. Ya, dia nggak tahu aku pakai konsultan. Dia tahunya semua si aku yang kerjakan sendiri. Niken senyum smirk bangga. Anjani ikut tersenyum mendengar Niken. PO Anjani, dasar. Ternyata nggak Wijaya nggak Niken sama-sama licik. Tapi ini perkembangan yang bagus. Mereka jadi saling tidak terbuka. Jeda, aku harus manfaatkan ini. Anjani, kamu pinter banget, Jeng. Niken, iya dong, siapa dulu? Anyway, Jeng Wiryo jangan pergi dulu ya. Kita makan siang bareng aja. Anjani mengangguk. Oke, Jeng. Cutu 53. EXT. Jalanan. Pagi tampak Dinda membantu Pedro bangun. Pedro, bukan Ai tadi pinjam kok. Ai mau ngejar mobil ini tadi bawa barang Ai. Sumpah Dinda, maaf ya bapak-bapak. Saya kenal orang ini dan dia bukan maling. Mungkin hanya salah paham saja. Jedat, saya bisa jadi penjamin kok. Dinda kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikan kartu nama dia ke salah satu warga. Warga, wah, Ibu dokter. Sewaktu orang-orang tahu kalau Dinda dokter, mereka langsung berubah emosinya dan puji-puji Dinda. Warga, wah udah cantik, pintar, suka menolong lagi. Bu dokter cantik, kami pergi ya. Setelah orang-orang pergi, Dinda menghela napas lega. Dinda, kamu gak apa-apa. Pedro sakit dikit aja nih Bu dokter. Pedro pegang mukanya yang sempat dipukulin. Dinda, memangnya kamu mau kemana sih? Pedro, Ai mau ke tempat Mas Saka. Bu dokter, ada titipan dari Bu Ariana. Dinda kemudian melihat keadaan Pedro. Dinda, kayaknya kamu harus diobati dulu lukanya. Deh, biar saya yang antar aja titipannya ke Saka. Oke, Pedro kesakitan di wajahnya dan mengangguk. Dinda lalu panggilin taksi untuk Pedro. Taksi berhenti di depan mereka. Dinda, Pak, tolong antar ke rumah sakit ya. Jeda ke Pedro, nanti kamu ketemu aja Dokter Yusa. Ya, aku nanti telepon dokternya biar dia bantu kamu. Pedro mengangguk dan sebelum masuk Pedro kasih amplop cek ke Dinda. Pedro, titip ya Bu dokter. Ini alamatnya Mas Saka. Pedro menunjukkan alamat Saka yang ada di HP-nya. Dinda lalu ambil HP dan foto alamat Saka di HP Pedro. Dinda tersenyum dan menutup pintu taksi. Pedro pun pergi. Cutu 54. INT. Rumah Dita. Pagi established rumah Dita.
Tampak Saka lagi nuangin susu ke sereal. Saat menuangkan susu, Saka mencium bau susu dan menjauhkan susu dengan wajah aneh. Saka lalu melihat tanggal expired. Saka astaga, udah expired kok masih disimpan aja. Not, treatment dibuat nenes. Saka tampak kesal sambil melihat sereal yang sudah ketumpahan susu dan menghela napas. Saka membuang susu dan sereal yang sudah terkena susu. Saka mau ambil kotak sereal lagi dan ternyata sudah habis. Karena serealnya udah habis dan susu nggak ada, Saka akhirnya ambil roti. Saat ambil roti ternyata rotinya sudah ada jamurnya. Dia cek semua roti yang ada dan ada jamurnya semua. Saka jadi tambah kesal. Saka DITAA astaga SFX, bel pintu. Saka lalu menoleh ke arah pintu. Saka itu pasti Dita, awas aja dia. Masa susu sama roti udah expired masih disimpan aja sih. Saka jalan menuju pintu. Paralel with 55, EXT. Rumah Dita. Pagi tampak Dinda sambil melihat alamat yang sudah dia foto dari Pedro. Dinda bener kok ini alamatnya. Tampak Dinda melihat sekitar. Dinda oh iya, Dita pasti gak ada. Kan tadi dia pergi. Jadi harusnya aman kalau aku kesini sekarang. Dinda memencet bel pintu. Dinda jangan sampai ketemu Dita nih. Bisa panjang urusannya. Dita kan emosional banget. Saat Dinda tekan bel pintu yang kedua dan tunggu sebentar. Akhirnya ada yang keluar dan langsung teriak. Saka, Dita bener-bener ya kamu cu. Wajah Dinda kaget mendengar Saka teriak. Saka juga kaget lihat Dinda yang datang. Jreng. INSERT. Sementara dari jauh terlihat orang yang sama tadi fotoin Dinda lagi nolongin Pedro langsung jepret-jepret kamera saat lihat Dinda dan Saka. Cutu 56. INT. Rumah Dita. Pagi Saka dan Dinda masih saling berpandangan karena kaget. Saka astaga. Dinda, maaf ya teriak-teriak, aku pikir tadi kamu Dita. Dinda akhirnya kembali tenang. Dinda, kok kamu kelihatannya lagi marah sama Dita, kenapa? Saka, ini Dita. Pergi keluar ninggalin aku sarapan ternyata udah kadaluarsa semua. Tampak Saka jelasin sambil malu. Setelah itu perut Saka berbunyi. Saka tambah malu. Dinda tersenyum tapi dengan muka sedih. Dinda, ya ampun. Ya udah nanti kita makan dulu deh. Sekalian aku mau makan siang sama Ariana nanti siang. Saka kayak lihat kesempatan ketemu Ariana. PO, Saka sama Ariana. Saka oke deh boleh. Jeda tapi kamu mau apa kesini? Tumben Saka tampak bingung. Dinda oh iya, tadi aku ketemu sama supirnya Ariana. Dia digebukin warga gara-gara salah paham. Jadi aku suruh dia ke rumah sakit aja dan tawarin nganter titipan Ariana buat kamu. Dinda mengeluarkan amplop. Dinda nih. Dinda kasih amplop ke Saka. Saka ambil dan tampak kaget saat membuka amplopnya. Dinda kepo, kok kamu kaget gitu? Apa isinya? Saka, ini cek dari Ariana. Kayaknya aku harus sekalian ketemu Ariana nanti buat bilang terima kasih. Dinda mengangguk mengerti. Cutu 57. EXT. Cafe Jamais. Siang Intercut with 58. EXT. Jalanan. Siang Intercut with 59. INT. Ruangan Ariana. Siang Established Cafe Jamais. Tampak Dinda dan Saka sudah sampai di depan Cafe Jamais. Tiba-tiba Dinda berhenti dan membuat Saka kaget karena berhenti juga. Saka, kenapa Din? Dinda lalu mengambil HP-nya. Dinda, aku mau nelpon Pesro dulu ya. Mau mastiin dia udah ditangani teman aku atau belum. Saka mengangguk saja dan menunggu Dinda yang tampak menelpon. INTERCUT tampak Pedro jalan sudah selesai dari rumah sakit. Pedro terlihat luka-luka dan ada beberapa perban dan tensoplas, tapi tidak terlalu kelihatan parah. SFX panggilan masuk dari Dinda. Pedro langsung angkat telepon dari Dinda sambil senyum senang. Pedro, halo Bu Dokter. Dinda, gimana Pedro, sudah ke rumah sakit tadi? Pedro, sudah Bu Dokter. Ai mau banyak bilang makasih. Tadi Dokter Yusa cantik banget udah bantu Ai juga tadi. Jedak, gimana? Bu Dokter sudah ketemu sama Mas Saka. Dinda melihat ke Saka. Dinda, udah kok. Ini lagi sama Sakanya, kamu tenang aja. Tampak Saka mendekat ke telepon Dinda. Saka, makasih ya Pedro. Pedro bernapas lega. Pedro, syukurlah kalau begitu. Makasih banyak. Ya, Bu Dokter. Pedro menutup telepon dan lanjut jalan mencari taksi buat pulang. Pedro, oh iya, Ai belum telepon Non Arin. Buat update. INTERCUTW tampak Ariana masih berada di kantornya dan masih bekerja dengan fokus. SFX. Panggilan video dari Pedro. Ariana, Pedro, tumben kok video call gini. Ariana lalu mengangkat telepon dari Pedro. Setelah angkat telepon Ariana tampak kaget.
Riana lo Pedro, kamu kenapa Pedro, mukanya kok luka-luka gitu? Sih. Pedro non, tahu gak hari ini misi dari Non Arin ternyata cukup menantang. Ariana tampak bingung. Ariana maksudnya gimana? Kamu kenapa sih? Pedro ai. Harus berjibaku jadi kayak gini, Non. Tapi Non tenang aja. Misi dari Non udah diselesaikan sama Dokter Dinda. Ya. Ariana tambah bingung. Ariana kok? Dinda. Pedro iya. Tadi ai babak belur gara-gara dikatain maling. Terus diselamatin Dokter Dinda. Jadi Dokter Dinda nawarin buat nerusin misi dari Non Arin tadi. Ariana tampak menghela napas. Ariana ya udah, deh. Kamu pulang aja sekarang, istirahat. Nanti cerita lagi pas di rumah ya. Makasih ya Pedro. Ariana lalu menutup telepon dan bersiap pergi. Saat Ariana bersiap pergi, Sisil menghampiri Ariana. Sisil, lo ibu mau kemana? Ariana, saya keluar makan siang di luar dulu ya, Sil. Sisil, oh iya. Bu, hati-hati ya. Ariana pun pergi. Cutu 60, INT, Kantor Wijaya. Siang established Kantor Wijaya. Tampak Dante dan Galvin yang sudah selesai meeting pamit sama Wijaya, mereka mau makan siang bareng. GALVIN Pa, kami makan siang dulu ya. Papa mau gabung. Wijaya menoleh ke Galvin dan Dante yang sudah bersiap. Wijaya, padahal saya mau ajak kamu sama mama kamu makan siang bareng juga. GALVIN ya udah. Papa sama mama aja ajak Bu Wiryo sekalian. Jeda duluan ya Pak. Galvin dan Dante lalu meninggalkan Wijaya. INSERT. Tidak lama Niken muncul. Wijaya, nah kebetulan tadi papa nyariin mama. Niken, bentar deh Pak. Mama kesini mau bilang kalau mama mau makan sama Jeng Wiryo. Ya. Nanti papa makan sendiri aja. Niken langsung pergi begitu aja. Wijaya tampak kesal melihat Niken sampai berkecak pinggang. Wijaya, gak anak. Gak ibunya sama aja. Tidak lama kemudian Coki juga ikut muncul. Wijaya, nah, kebeneran, makan siang sama saya ya. Coki tampak bengong dan masuk sambil letakin dokumen di meja Wijaya. Coki, duh maaf nih Pak Bos, saya udah ada janji sama pacar. Saya kesini cuma mau ngasih laporan. Jeda senyum, saya duluan ya Pak Bos. Coki pamit dan pergi. Tampak Wijaya terduduk dan sedih. Wijaya, kenapa semua ninggalin saya sih? Cutu 61. INT, Cafe Jamais. Siang Saka dan Dinda sedang makan bareng di Jamais. Mereka makan sambil ngobrol serius. Sedangkan di sisi lain Yuna dan Bona menatap mereka tajam. Yuna terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Saka. Yuna, mereka ngapain sih makan di sini? Dinda juga. Ngapain coba pakai ajak Saka makan di sini? Kan bisa terjadi perang lagi kalau sampai Ariana tahu Saka juga di sini. Bona juga menatap cemburu ke Saka yang bisa ngobrol sama Dinda. Bona, bener banget tuh. Saka nggak peka banget sih jadi teman. Biarin kayak Dinda makan sendiri di sini. Kan gue bisa nemenin dia makan biar nggak sendirian. Jreng, Yuna kaget mendengar itu. Yuna melotot ke Bona. Bona, kenapa lo? Yuna langsung mukul lengan Bona. Bona merintih kesakitan. Bona, kok lo malah mukul gue sih Yun? Yuna, ya abis lo malah salfok sendiri sama Dinda. Gimana sih? Bona, biarinlah. Emang gue nggak boleh ngehalu apa? Yuna, terserah lo deh. Bona jadi cemberut ke Yuna. Tak jauh dari posisi Yuna dan Bona, Tommy memandangi keduanya dan malah jalan mendekat. Tommy, bukannya lebih baik Saka makan di sini ya? Jreng. Bona sama Yuna kaget karena Tommy tiba-tiba nimbrung. Tommy, setidaknya kalau di sini kan kita bisa pantau gerak-gerik dia juga. Bona dan Yuna sama-sama mikir. Mereka saling pandang sebentar. Bona, bener juga sih. Kamera Cheng fokus ke belakang Dinda. Orang yang mengikuti Dinda baru saja masuk kafe. Dia duduk sambil memperhatikan Dinda dari jauh. Penguntit Dinda berpura-pura menjadi kustomer biasa, tapi diam-diam tetap memotret keduanya. Pengikut Dinda pun dihampiri pelayan. Pelayan, selamat siang Pak. Mau pesan apa? Jreng. Pengikut Dinda kaget dan menolaknya. Penguntit Dinda, masih tunggu teman Mas. Pelayan, baik. Nanti saya datang lagi ya Pak. Penguntit Dinda jadi kagok. Pelayan itu pergi dan pengikut Dinda merasa lega. Setelah memotret Dinda dan Saka lagi, pengikut Dinda pun memutuskan untuk pergi. Cutu 62. INT, sebuah tempat. Siang Riri dan Abbas sudah duduk berdua sambil ngopi. Riri menatap Abbas penasaran karena diajak ketemuan. Riri, jadi ada apa kamu ngajak saya ketemu? Abbas, pengacara Saka, sebenarnya saya tidak menyangka kalau ternyata perceraian Pak Saka ini bisa memakan waktu yang cukup lama dari apa yang sudah kita bicarakan di awal. Padahal kita sudah siapkan banyak trik. Lagi pula pengacara Bu Ariana juga bukan pengacara handal. Saya yakin apa yang membuat pengacara Bu Ariana bisa bertahan ya karena tekadnya Bu Ariana sendiri. Abbas terdiam sejenak. Riri, jadi sebenarnya apa yang ingin Anda bicarakan Pak Abbas?
BBASPNGACARA Saka, jujur saya ini sudah sangat sering mengalahkan pengacara Bu Ariana. Makanya ketika Bu Riri menawarkan pekerjaan ini, makanya saya terima. Tapi ternyata tidak semudah yang saya kira mengalahkan mereka. Saya harus bekerja keras untuk memenangkan kasus ini dengan lawan klien yang begitu kuat. Maka dari itu saya butuh tambahan energi lain. Riri yang mendengar pujian Abbas terhadap Ariana malah kesal sendiri. Riri, ya udah. Saya paham apa yang Anda maksud. Berapa yang Anda butuhkan? Riri pasrah karena dia harus bertekad memenangkan Saka. Abbas tersenyum smirk. Cutu 63. EXT. Kantor Wijaya. Siang Galvin dan Dante baru saja keluar dari depan lobi. Galvin menawarkan tumpangan ke Dante. Ya Alvin, kita kan mau makan siang bareng, mending berangkatnya satu mobil aja gimana? Dante, ya udah boleh. Biar nggak ribet. Dante dan Galvin pun jalan ke parkiran bareng. Lalu Galvin menyadari sesuatu. Ya Alvin, tapi by the way, emang kamu nggak makan siang sama Selin? Kayaknya kemarin kamu cerita lagi ada masalah sama Selin. Apa sekarang sudah baikan? Dante, oh, sudah oke sih. Dan saya juga sudah bilang kalau saya LUNCH meeting sama kamu. Si Said oke. Galvin tersenyum. Ya Alvin, baguslah kalau gitu. Lalu keduanya jalan ke arah parkiran Cutu 64. TXT. Kantor Ariana. Siang Sisil baru saja keluar dari Ariana Glow dan melihat Selin baru saja ambil makanan dari pesan delivery.